Nah di situ gue emang disuruh datang ke Ducati showroomnya langsung, disuruh milih yang mana dan bajunya yang mana. Makanya yang lain masih memakai baju yang sama, gue nggak bisa karena gue harus balikin gitu jaketnya. Dan di situ waktu lagi di Jogja di Bumuk Pasir, itu kan pasir tuh. Dan sementara bannya Ducati itu kan beda ya. Jadi licin, setelah akhirnya gue jatuh. Tapi jatuhnya bukan gara-gara pas lagi jalan kok. Jadi pas dia lagi mau parkir, jadi nggak terlalu parah. Spion sama tangkinya agak penyok. Tapi itu udah diurus semua sih sama orang Ducati. Makan di CCTV juga. Iya, karena gini, dulu gue sama satu produksi sama dia, ada satu PH. Dan di situ dia tuh selalu nyuruh gue untuk main motor, tapi gue nggak ada ketertarikan ke sana. Nah, kira ada film ini, gue dikasih lihat skripnya dan akhirnya gue jalan. Gak tau kenapa gue ngerasa kayak selama gue riding itu, pas bagian di Garut gitu yang udah samping kanan kirinya sawah, kayak apa ya, kayak lu maaf ya, kayak orgasme tuh. Wow, ini toh rasanya riding yang bener-bener sebenarnya. Kalau misalnya lu riding cuma di dalam kota itu kayak nggak ada rasanya apa-apa. Tapi selama kalau misalnya lu di luar kota itu beda banget feel. Itu gue rasain sih. Berarti ini perbedaannya dikit kan? Iya, benar. Setiap ini kalau misalnya riding mobil itu sering. Kalau misalnya ke Jakarta, Sumatera itu. Sudah berapa lama mungkin? Nah, kebetulan di situ kan pakai van ya, Pak. Jadi kalau misalkan ada beberapa spot checkpoint yang kalau udah kita jalan beberapa kilometer, nah kita tuh naik van lagi, terus pakai towing. Jadi towing selalu ada di belakang. Jadi kalau misalkan ini riding secara 100% enggak sih, sebenarnya 70% sih riding. 30% kita tidur di van. Jadi sudah berapa lama Azof? Akhirnya aku bikin tiga. Aku bikin tiga. Jadi ada dari dulu tuh gue punya motor Bison, dan akhirnya gue bikin custom. Terus gue ada juga batangan gitu, jadi mesin DM400 gue bikin juga. Terus yang satu lagi gue beli jadi Patagonia, tapi udah dijual, tinggalin kemarin kan sibuk sinetron. Jadi kalap gitu ya? Iya Pak. Tapi masalahnya setelah itu udah jadi semua, nggak riding gitu, karena emang Tripping terus dia kayak iya. Azof udah habisin uang berapa banyak nih untuk motor tersebut? Ratusan sih. Ratusan. setelah selesai stripping mungkin lu jadi ada waktu buat rencana buat riding. Setelah tanggal 3 ini gue langsung ke Bali, tapi naik mobil. Naik motor. Mungkin daerah mana lagi Bang Ajob yang pengen apa namanya touringin lagi gitu? Di daerah mana lagi? Karena ini jalan lagi nih dari Garut lagi ntar Sieng. Gue sih nggak tahu sih. Makanya hari ini ada beberapa teman gue nanti bakal ngasih tahu gue bakal jalan kemana aja. Gue kumpulin hari ini karena emang belum ketemu dari kemarin. Jadi untuk kemana-mana itu belum tahu. Untuk ke daerah apa? Ada kemungkinan gue pengen jelajahin sih Kalimantan. Kenapa Kalimantan, Bang? Gue belum pernah kesana. Kalau Sulawesi udah, Kalimantan belum. Tadi kan maksudnya kan harus penuh sebelum trip itu kan harus survei dulu gitu. Benar, Karena kan setuju. kita nggak tahu geografisnya gitu. Itu gimana mengatasinya gitu? Nah sekarang ini untungnya ada pemain jadi kalau bisa nanya jadi itu untungnya. Job ngomongnya jangan Job. Oke. Udah touring kemana aja mungkin selama memakai motor? Bekasi mungkin. Ya Bekasi juga sempat ke Galaxy gue men. Gue sampai ke Galaxy gitu. Terus Kayon berarti. Iya, Kayon belum. Galaxy. Terus paling jauh ya paling ke Bali doang. Karena gue baru juga. Pengen sama siapa sih yang pengen banget nanti ketika lu touring jauh tuh pengen ngajak siapa gitu kan? Pengennya sih ngajak teman-teman. Kalau ada istri sih pengennya sama istri. Belum ada. Pengen sih. Ini kemana sama istrinya? Belum makanya. Siapa tahu nyampe ke sana ada. Calon tetapnya kan udah ada. Saya loh. Ya doain aja lah Pak ya. Mudah-mudahan lah, nggak tahu lah. Nggak tahu jodohnya nggak ada yang tahu ya. Gimana rasanya main juga? Gimana? Nyanyi juga rasanya main juga, nyanyi juga. Kenyang sih, nyanyinya dipaksa Pak. Sebetulnya. Tapi kalau lihat hasilnya ya lumayan ada auto-tune kan Pak ya. Aman lah. Tapi emang sejujurnya gue nggak bisa nyanyi. Dari awal gue masuk entertain tuh gue main musik tapi gue nggak nyanyi karena gue tahu fals gue itu.
gitu. Tapi ya nggak pede ya. Itu banyak gitu, suka goyang-goyang gitu kan. Kenapa itu ya? Nafas katanya sih nafas. Kurang. Tapi sempat latihan juga sebelum apa namanya acara rekaman. Jadi gini, ya sempat ada latihan sama Mas Aldi itu, dia juga ngebantu banget, sangat-sangat ngebantu banget sih untuk masalah nyanyi ya. Terus kita ada juga fightingnya tuh. Jadi sebelum syuting itu kita sempat sebulan ada diajarin sama Mas Zulfi apa siapa? Itu orang mantan GFC juga tuh. Dia ngasih tahu di situ. Seru sih. Apalagi sih sekarang main film udah semua pengen apalagi sih Kaza? Dan pengen produksi. Pengen produksi. Karena pengen nyobain di belakang layar aja. Dan ini lagi mau jalan lagi sih, rencananya sih kita lihat ya progresnya 2 tahun ke depan. Gue pengen produksi, pengen banget produksi. Kazaf mungkin udah ada jenuh di depan layar, terus pengen nyoba ke belakang layar gitu atau gimana? Jenuh di depan layar nggak bakal pernah jenuh sih, gue karena emang pengen banget passion, selalu pengen belajar gue. Tapi untuk di belakang itu ada sesuatu hal yang baru. Itu yang dirasain sama teman-teman gue. Jadi teman-teman gue di depan itu dia udah produksi dan dia bilang gini, nggak tahu kenapa kalau sebagai pemain, kalau lo main selesai udah lo bisa langsung pulang. Kalau misalnya lo jadi sebagai kru, pemain udah pulang, lo masih ada di lokasi, dan kalau misalnya hasilnya keluar dan hasilnya itu bagus, lo bakal puasnya beda. Dan gue setuju sih. Kan di belakang layar bakal istilahnya ngabisin waktu yang banyak gitu kan, dan Kazaf kan juga masih syuting dan sebagainya. Udah rela mungkin untuk kira-kira ninggalin sedikit untuk di depan layarnya gitu, dan fokus ke belakang layar. Rela banget. Pengen banget bikin suatu produksi yang apa ya, yang benar-benar out of the box sih, pengennya. Ini belajar juga dari Melo atau gimana sih, kan sekarang jadi director juga gitu. Belajar dari semua, dari teman-teman. Gue tiap produksi selalu belajar dari lawan main. Dulu kemarin ada sinetron tuh dari Meriam Belina, terus belajar dari sutradara. Kadang-kadang kalau misalnya gue lagi nggak take, gue duduk samping sutradara. Apa sih yang dibutuhkan? Itu selalu gue pengen belajar. Karena belajar nggak ada waktu tuanya kan. Ini main kan bareng sama teman-teman ya. Ini kalau maaf sebelumnya kalau dibayarnya ada pertemanan atau secara profesional? Ya, dibuka dapurnya. Pinter tuh. Gue boleh jawab gak ya? Boleh. Harus. Wajib. Ya, iyalah harga teman lah Pak. tapi emang sebetulnya ada uangnya emang pengen juga. Tapi yang gue lebih pengenin tuh ridingnya, liburannya. Gitu sih, gue pengen liburannya untuk ke Bali bareng teman-teman itu. Dan best view-nya di mana? Perjalanan itu sih yang gue bilang di Garut itu. Dia tuh sebetulnya bukan tempat wisata ya, tapi itu samping kan. Jadi ada jembatan. Itu cuma buat satu mobil. Itu kanan kiri itu sawah sama gunung, dan itu kabut. Dan itu yang bikin gue teriak di situ. Beda rasanya. Kayak melepas penat gitu tuh. Iya benar, melepas penat. Kazaf udah mapan ganteng, jodoh gimana nih Kak? Masih tutup hati atau gimana? Gimana? Nah, bener. Gimana? Hah? Dikabarin dengan banyak dekat dengan wanita. Oh iya. Belum ada isi hati. Jangan dijawab lah. Nggak usah dijawab. Dikit aja Kak, Boleh lah. Dikit ya. biar ngilangin gosip-gosip yang enggak. Target. Jadi gue sih keren mulainya. Target aja langsung ya. Targetnya sih pengennya selama 2 tahun ke depan sih. Pengen banget sih 2 tahun ke depan. Udah ada Desakan calonnya? gak sih dari orang tua sendiri? Udah ada calonnya belum? Ayo dong. Kayak dirahasia ini. Orang tua Kayak ada dirahasia desakan ini. nggak? Ayo dong. Iya, karena gue sangat tertutup sama kayak gini gitu. Jadi gini lah. Ini sebagai contoh ya. Kalau dulu gue misalnya terbuka dulu, itu kalau nggak jadi, kasihan di ceweknya, sedih gue nya. Contoh, gue dulu sempet sama A, tapi orangnya udah menikah, udah punya keluarga. Terus sekarang ya dia di-up lagi si mantannya ini, kasihan suaminya dong. Iya nggak? Nah kayak gitu maksudnya. Kenapa gue? Jadi selama ini belum kejadian kayak gue udah nikah di udah benar-benar udah sah, gue nggak bakal cerita. Gitu. Tapi udah ada ya? Kayaknya udah ada ya Kazaf. Tapi kemarin lu sempet kan ramai juga punya fanbase yang Haizov segala macam kayak gitu tuh. Gimana sih akhirnya masih komunikasi juga sama Haiko, atau lu dengan fans lu yang itu gimana? Kan mereka biasanya tetap masih ya, segala macam iya gitu. sih, masih selalu gitu. Jadi selalu, makanya ada poin plusnya karena film ini tayang, jadi masa mereka masih bisa kepake gitu. Itu syukurnya sih.
Biasanya mereka DM atau apa sih? Pasti Pak, rame banget. Tapi gue juga jarang main sosial media gitu, kecuali untuk endorse ya Pak ya. Jadi gue pakai terus itu untuk promo-promo apa yang gue lakuin aja. Karena emang keseharian gue jarang gue share di sosial media. Soal harapan mereka yang lo harus jadian sama Haiko segala macam, lu gimana deh? Nah, itu misterinya adalah kalau orang yang sinetron terus disatuin walaupun mereka nggak suka satu sama lain, tapi kan didoain terus Pak. Kekuatan doa itu kayak apa? Jadi gue nggak tahu, gue nggak bakal bisa tahu ntar kedepannya sama Haiko kah, sama lawan main gue berikutnya kah, siapa tahu ntar gue next lagi sama lawan main yang lain didoain juga yang sama gitu, sampai anak yatim lah didoain semua segala macam. Makanya kan gue nggak bisa nolak takdir ya, jadi gue tetap jalanin aja. Makanya kalau bilang udah ada atau belum, gue nggak bisa jawab. Ya. Tapi udah nggak satu judul tapi masih komunikasi ya, maksudnya masih baik kok. Tidak menutup kemungkinan lah ya. Iya. Mau pengennya kayak gimana sih? Kak Zop katanya sempat mau bikin masjid juga nantinya. Ya, insya Allah doain aja ya. Kenapa sih pengen bikin? Itu salah satu wish atau gimana Kak? Wish banget wish karena dari kapan wish? Sebenarnya itu wish dari nyokap. Dari nyokap sendiri, dia pengen gitu. Gak nyampe lanjutin ke anak. Kalau misalnya gue gak nyampe, gue lanjutin ke anak. Rencananya mau di mana Kak bangun di situ? Belum tahu. Doain aja semoga secepatnya. Pengen banget sih. Tahun ini atau tahun Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Pengen banget. Banyak yang mendoakan juga nih Jo, apa namanya, kejadian sama pacaran juga sama Cut Sipa. Aduh. Entah hal ini juga dari fans yang Itu orang juga kan ada yang ada Haiko juga, ada Cut Sipa juga, lo bingung netizen banget ini. Sama drag cinta nih Kak. Pokoknya ya siapapun ntar jodohnya nanti kalau misalnya udah oke, pasti kabar baik pasti dikasih tahu lah. Pasti masa enggak sih. Oh, berarti 2 tahun. Berarti ini arah ke serius ya Kak yang sama yang Setelah 2 tahun lagi insya Allah Mas. Pokoknya yang cepat lebih baik lah. Berarti ini arah yang ke Pengen serius. juga gue punya anak soalnya. Amin. Kenapa Bang? Udah Karena biar kita kerja tahu hasilnya untuk siapa. Wah, bener. Setuju nggak? Gas kuy. Gas gue ya Pak. Kerja nih udah capek-capek nih, malam pulang masa sendirian. tapi selalu ngerasa kesepian juga nggak sih kadang-kadang sendiri? Pasti. Gas kuy. Gas kuy. Bisa main FIFA nggak? Main FIFA bareng gue deh. Jok, tapi nyokap pengen punya anak Jok. Iya, nyokap emang mau buru-buru. Pengen banget Pak. Sebenarnya gue lebih pengen. Kadang-kadang anak di sinetron gue tuh gue anggap anak gue sendiri. Jadi kalau misalkan udah baru sampai nih ya, kalau gue kasih peluk mama gitu. Pengen banget rasanya. Jadi pengen nikah lagi. Berarti yang ini Kak Zop. Yang kemarin kesibukannya apa sih kemarin? Ini gue, jadi teman-teman gue lagi produksi, gue selalu belajar aja. Mereka bikin ada satu activity gitu, dijual itu. Nah gue belajar secara penyutradaraan, apa segala macam, pengambilan gambar. Selalu main-main. Makanya gue kemarin kayak baru beli kamera sendiri.